Iya, kita jumpa lagi ya. Saya pernah menulis artikel berjudul Fenomena Masyarakat Pembaca Judul Langsung Komen. Ini sering terjadi di dunia medsos ini ya. Orang mengirim satu tautan atau mengirim satu berita yang dibaca hanya judulnya tanpa membaca isi, langsung komen. Hasrat ingin tampil di panggung atau media sosial dengan buru-buru komen tanpa membaca lengkap dan kritis isi pesan yang disampaikan telah memunculkan sekelompok masyarakat yang disebut masyarakat pembaca judul langsung komen. Ini kedangkalan interaksi sosial via media seperti ini semakin marak di forum publik, utamanya di medsos. Fenomena seperti ini segera saja dimanfaatkan oleh sementara media online yang memang hanya bertujuan mengejar rating lewat banyaknya link yang diklik. Maka bertebaranlah judul-judul berita atau tulisan yang disebut dengan istilah clickbait atau jebakan untuk mengklik tautan. Dan kerap atau hampir selalu didapati bahwa isi berita atau tulisan itu tidak ada relevansinya sama sekali dengan judulnya. Ini kesalahannya ada di kedua belah pihak. Pembaca judul memang malas untuk meneliti isi, dan media online penyaji berita pun hanya ingin mengejar rating. Keduanya sama-sama dangkal, sama-sama jadi pembohong publik. Fenomena seperti ini hanya merecoki dunia maya. Ruang publik jadi terpolusi oleh ulah banalitas atau kedangkalan seperti ini. Apalagi jika keduanya menganggap praktek pembohongan publik seperti itu adalah hal yang biasa dan malah perlu demi pencitraan dan demi rating. Citra dan rating menjadi ideologi bagi sementara masyarakat dunia maya, dari pihak penerima pesan maupun pengirim pesan. Karena memang seperti telah banyak diulas dalam berbagai kajian media, dikatakan bahwa semua yang tampil lewat media, berita, iklan, video, foto, dan lain-lain, sesungguhnya lah sudah di framing, diberi kerangka tertentu. Semua yang tampil lewat media selalu ada perspektif atau sudut pandang tertentu. Bahkan Marshall McLuhan, seorang profesor jurnalistik, sampai meyakini bahwa media itu sendiri adalah juga pesan. The medium is the message. Beberapa kali kita mengalami sendiri saat sharing atau membagi link artikel yang hanya menampilkan judulnya. Kerap direspon oleh penerima pesan dengan tanggapan hanya atas judulnya saja. Padahal seringkali judul tulisan, apalagi yang berbentuk pertanyaan, adalah sekedar untuk menstimulasi diskusi di mana uraian jawabannya ada dalam isi artikel tersebut. Namun lantaran penerima pesan hanya merespon lewat pembacaan judul, maka diskusi pun macet. Jadi tidak jelas juntrungannya, bahkan bisa mengarah ke debat kusir yang konyol dan tolol. Sama sekali tidak mencerdaskan, buang-buang waktu dan energi. Revolusi industri telah beralih ke revolusi informasi di abad komunikasi digital, membuat masyarakat kebanjiran informasi, atau tepatnya dihempas oleh tsunami data-data. Kita sekarang tinggal mengetik satu kata kunci di mesin pencari atau search engine, untuk kemudian dalam beberapa detik disodorkan ribuan link yang mungkin relevan dengan minat pencarian kita. Maka dibutuhkan keterampilan tersendiri di era banjir informasi seperti ini. Keterampilan research, keterampilan menyusun taksonomi pengetahuan yang relevan, keterampilan mengelola waktu atau time management, keterampilan menentukan prioritas, keterampilan membaca cepat, keterampilan membaca kritis, keterampilan menulis dengan runtut dan logis, dan berbagai soft skills lainnya. Kalau tidak, bisa seharian, bahkan berhari-hari waktu dan tenaga terbuang dalam aktivitas berselancar di dunia maya, yang sayangnya tidak membawa hasil guna sama sekali. Bahkan kerap jadi tersesat ke situs-situs yang menyesatkan itu tadi. Paham kan? Dari ketiga belah pihak, penerima pesan dan pengirim pesan, serta pihak pengelola media, medsos maupun online, dibutuhkan kesadaran etis. Katakanlah suatu etika komunikasi di media sosial. Pertanyaan Sokratian seperti apakah yang ingin disampaikan itu benar? Apakah sesuatu yang baik?
Apakah itu berguna atau bermanfaat? Apakah itu sesuatu yang indah? Kiranya bisa menjadi tolok ukur diri sendiri sebelum jari kita memencet tombol send atau untuk kirim. Dalam posisi penerima pesan, kita pun juga dituntut untuk tidak sembrono dan terburu-buru untuk menerima lalu merespon. Perhatikan dulu isi pesan, apa proposisi-proposisi yang disampaikan, bagaimana argumentasinya, apakah logis, apakah ada relevansinya buat kita, buat masyarakat luas, dan seterusnya. Intinya, sampaikanlah pesan dengan hikmat kebijaksanaan, walau tak perlu sampai ke permusyawaratan atau perwakilan. Cukup dipikirkan sendiri dengan jernih dan ditimbang dengan hati nurani serta itikat yang baik. Demikian pun saat menerima pesan, pasang kuda-kuda berpikir kritis. Sedikit curiga juga nggak apa-apa, tapi juga dengan sikap hati dan pikiran yang terbuka untuk menerima hal yang benar, yang baik, yang berguna atau bermanfaat, atau sesuatu yang indah untuk dinikmati oleh rasa. Semoga kita tidak menjadi warga masyarakat pembaca judul langsung komen. Adagium penutup, the biggest communication problem is that we listen to reply, not to understand. Itu persoalannya.